Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang diam-diam jatuh cinta pada dirimu. Jadi, this is fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy. Kita di sini membooster energi untuk bisa lebih bahagia menikmati hidup ini. Jadi, fokus sama energi kamu sendiri. Untuk kalian yang mau claiming energi healing, nonton dari awal sampai akhir. Perlu diingat, this is general reading, bentuknya kolektif yang aku baca banyak orang, jadi harus bijak. Jadi aku tetap akan memberikan pesan yang penting untuk diri kamu setiap readingan aku, tapi kamu harus bijak dalam mengolahnya. Jadi disesuaikan sama realita kamu. Dan untuk kalian yang baru channel aku, hai, caranya gimana? Just focus on your energy, fokus sama diri kamu sendiri, sebutkan pertanyaannya dalam hati, dan um, kamu harus tahu kalau this is timeless reading. Jadi mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Oke? Jadi langsung kita mulai. Aku bakalan cek energi kamu dulu seperti biasa. Terus spread guide, angel of power like guiding us. I will say my ghost can speak the truth, give information and protection to the people who watch this video. I want to know about their current energy right now. People who watch this. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tapi sambil memvisualisasikan dirimu melihat diri kamu sendiri. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Okay, this spread guide angel of power like guiding us. Honestly, my ghost can speak the truth. Di sini banyak yang mau mencoba sesuatu hal yang baru. Jadi kayak masih trying to, kayak aku pengen belajar hal yang baru, jadi hobi baru atau apapun itu. Aku lagi lihat ada sesuatu yang baru dalam hidup kamu. So kita lihat lagi validasinya. Di sini ada the devil, ada energi Capricorn, spread guide and something about the people watch this video. Kamu agak galak untuk menjaga keamanan dan kenyamanan diri kamu sendiri. Sekarang udah mulai cutting, udah mulai memutuskan hal yang gak penting, hal yang penting yang mana. Kalau aku lihat dari the devil di sini ada dari Capricorn, earthly, ten of coins, lagi dekat sama keluarga. Kalau dari ten of coins sendiri lagi ada keharmonisan, passion yang timbul juga luar biasa besar. The devil itu nunjukin juga ngomong keadaan kita sama duniawi kita itu ada kekuatan yang erat, ada terikatan yang erat. Cuman dari The Devil biasanya ini juga ngomongin soal gairah yang menggebu-gebu. Energi kamu saat ini ditunjukkan dengan snake. Ini kan ular. Ular biasanya menunjukkan sisi tergelap kita, sisi duniawi kita yang tadi melekat itu. Ini lagi banyak fire, lagi banyak passion. Kalau aku lihat di sini ini melindungi energi tergelapmu. Kita kan punya sisi positif dan negatif. Kita tidak bisa menghempaskan hal tersebut. Ternyata sisi negatif manusia itu harus ada untuk bisa menyeimbangi gitu. Kalau aku lihat di sini berdamai sama si tergelap sendiri. Berdamai sama diri sendiri. Dari the ten of coins, ini dekat sama keluarga. Ini balik lagi semuanya tentang coins. Lagi laki, lagi beruntung, lagi fokus sama finansial, fokus sama karir. Tapi kalau dari the ten of coins ini juga ngomongin soal legacy. Legacy itu kayak warisan. Warisan yang diturunkan oleh keluarga, bukan hanya secara harafiah uang, bukan hanya secara harafiah itu bentukannya tuh kayak aset-aset, tapi juga pola pikir, perilaku, tata bahasa, adat istiadat, pemahaman, pegangan hidup itu yang diturunkan oleh keluarga. But the ten of coins perlu diingat, ini juga ngomongin soal security, keamanan. Jadi kamu protect banget kehidupan kamu, keluarga kamu, kenyamanan kamu, finansial kamu jaga banget. Dan di sini dari the three of coins sendiri ini berdamai benar-benar sama sisi baik dan buruk. Kamu belajar sama keburukan kemarin, belajar dari kesalahan kemarin. But the three of coins itu ngomongin juga soal support. You have support system yang kelihatan jelas. Oke, aku akan validasi ya. Aku selalu ngomongin soal kita boleh punya ambisi,
Tapi ambisi itu jangan sampai melewati batas kemampuan diri untuk menerima dan melepaskan. Karena saat kita berada di dalam posisi dimana kita harus ngejar ambisi, pasti ada satu hal yang harus kita korbankan. Jangan sampai hal yang kamu korbankan itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya kamu butuhkan. Jadi beda ya, manusia itu kadang-kadang memang ada selalu di batasan tengah-tengah butuh sama mau gitu. Kamu harus tahu yang kamu mau sama yang kamu butuh itu beda gitu. Oke, so kita lihat ini pesan dari higher self. Kita validasi dari higher self kamu. The straight guide and the power like Genesis. Message from the people who watch this video, higher self. Higher self. Just need 2 cards. Thank you. Ada the lovers. Oke. Saat kita fasenya untuk in love, fasenya untuk jatuh cinta. Kadang-kadang kita jatuh cinta itu tidak ada reasonnya, tidak ada alasan. Jadi percuma kamu mencoba untuk melogikakan segala macam dalam kehidupan percintaan kamu, sementara saat cinta, something that you need to feel. Ini bukan sesuatu yang harus kamu lihat, kamu logikakan, atau kamu gunakan ego di situ. Karena kalau dari the lovers itu higher self kamu membutuhkan cinta sebenarnya. Di sini juga membutuhkan untuk merasakan gimana sih rasanya tulus tuh gimana gitu. But this life kita punya opsi. Di kehidupan ini pasti kita punya opsi, punya pilihan. Pilihlah sesuatu hal yang memang kamu butuhkan. Oke, di sini dari the Queen of Swords, ini ngomongin soal yang tadi aku bilang, ini memvalidasi. Lagi galak banget sekarang. Jadi galak banget tuh dalam arti gini. Kalau ada yang penting ya udah aku ladenin, tapi kalau nggak penting ya udah bye gitu. Jadi ini bagusnya untuk bisa memprotek diri sendiri pakai logika juga dalam kondisi pertemanan, kondisi memilih pasangan. Cuman balik lagi, saat kita jatuh cinta, percuma kamu mencoba untuk gunain logika dalam keadaan cinta yang memang pakai hati. Use or choose sesuatu menggunakan batin, menggunakan hati terkecil. Dari energi The Queen of Swords sendiri, ini lebih tegas lagi ya, aku lihat ya, tegas sama diri sendiri juga. So aku bakal lihat orangnya. Who's this person? Tell me about this person. Energy that fall in love and secretly fall in love with the people who watch this video. Okay, this person is a daydreamer. Orangnya daydreamer tuh dalam arti dia suka ngayal, suka bermimpi, suka menghalu sometimes. Kemungkinan kamu sama dia ada jarak. Nah, jarak itu bisa secara harafiah tempat tinggal, bisa dia di kota A, kota B, atau bahkan jaraknya jauh lah tempat tinggalnya, atau jarak itu di usia. Di kedewasaan juga. Aku ngelihat saat ini energinya sedang punya banyak beban, punya banyak tanggung jawab. Aku juga ngelihat di sini di dalam fase dia naik tingkat dalam kehidupan, lagi menanjak, karena dari energi Three of Wands secara harafiah gambarnya lagi nanjak tangga. Jadi dia tahu mau kemana, dia escaping atau dia mencoba untuk melepaskan diri dari tanggung jawab yang bukan punya dia, untuk meraih sesuatu hal yang memang dia harus dapat dan gapai. Dari energi Seven of Cups, ini juga orang yang punya banyak pilihan dalam kehidupan, terutama percintaan. But Seven of Cups biasanya orang yang dalam keadaan bingung. Aduh, aku punya banyak pilihan nih. Jadi aku bingung banget nih harus milih yang mana. Kamu bisa bilang sama energi Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius. Sementara kalau di kamu kebanyakan earthly, Taurus, Virgo, Capricorn, atau Gemini, atau Libra. Okay? So aku bakalan lihat secara spesifik who is this person. Aku bakalan untuk equal ya. Aku bakalan lihat message dari higher self-nya dia, message from this person higher self for the people who watch this video. Oke, pertama dia trying to meluapkan perasaannya. Cuman dia itu kadang-kadang ekspektasinya terlalu berlebih sama diri sendiri.
Jadi kadang gini, kamu orangnya simple ya, seperti itu. Sementara kalau di pikirannya dia, aduh aku harus gini, aku harus gitu. Kayak aku tuh harus jadi orang yang seperti ini untuk bisa bersama dirimu gitu. Padahal kamu nggak minta gitu. Dia keadaannya seperti ini. Jadi kalau dari Ten of Swords sendiri, dia mencoba untuk melepaskan atau menyelesaikan situasi-situasi yang membuat dirinya terpuruk. Dari Ten of Swords di sini kelihatan dia di dasar, dia punya banyak balik lagi, dia sedang mencoba untuk melepaskan diri dari tanggung jawab yang istilahnya membelenggu dirinya. Ini lagi ngebatin. Cuman kalau dari Ace of Cups, higher self-nya bilang this is love, ini cinta, penuh dengan cinta. Dan ini cintanya tuh cinta yang bertransformasi ya. Kalau aku lihat, ini bukan langsung saat ketemu langsung fall in love, because di sini dia menemukan sisi positif atau menemukan reason, alasan, atau menemukan apa ya? Menemukan, jadi kayak contoh gini, awal-awal biasa aja, terus tiba-tiba ada sesuatu hal yang terjadi atau kamu menunjukkan keindahan dirimu, itu yang ngebuat dia jatuh cinta gitu. So aku bakal lihat dari secara spesifik siapa dianya. There's a spread guide angel of emperor like Agnesis. Oh my gosh, I can speak the truth. Immigration and protection. Says the people who watch this video. Who is this person that secretly fall in love with you? Who is this person that secretly fall in love with you? Who is this person that secretly fall in love with you? Aries, Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorns. Okay. Who is this person that secretly fall in love with you? Tell me more about who is this person that secretly fall in love with you. Ini ada konfirmasi, ada perbedaan. Dia orangnya dewasa banget kalau aku lihat. Orangnya bertanggung jawab, luar biasa tanggung jawabnya. Oke, di sini strong Aries, Leo, Sagittarius, Virgo. Oke. Dia adalah sosok orang yang dewasa. Kadang-kadang dia suka menarik diri dari lingkungan sekitar, bukan karena dia gak suka main, tapi karena memang untuk berkontemplasi. Aku ngeliat kalau ngomongin siapa, dia memang orang yang agak sulit untuk mengekspresikan rasanya. Kayak dia punya perasaan, dia sulit nih. Kalau ngobrol atau misalnya kayak misal ditanya, dia bakalan jawab. Cuman untuk mengekspresikan sesuatu yang dasarnya feeling, dasarnya dari perasaan, agak sulit untuk putting in words. Kalau aku dengar dari tadi tuh dia tuh agak sulit, kayak aku punya perasaan kangen nih, aku kan tinggal ngomong ya aku kangen gitu. Dia tuh agak sulit untuk menyatukan kata-kata gitu loh. Tapi kalau ngobrol lancar loh. Maksudnya kalau ngobrol dia tuh pintar untuk berkomunikasi. Tapi untuk mengekspresikan dengan kata-kata dia sulit. Jadi kadang-kadang kamu harus notice atau harus sadarin tentang gerak-geriknya. Kadang-kadang gerak-geriknya tuh juga kayak tipis-tipis ngasih kode. Orangnya juga selalu ada. Dia bisa diandalkan dari Page of Pentacles sendiri. Kamu butuh apa, dia bisa hadir. Dari energi The Queen of Swords ini nunjukin sosok orang yang tegas, yang pasti. Terus aku juga ngeliat dia orang yang mampu untuk mengontrolling perasaannya dia. Orangnya pembawaannya tenang dan selalu memberikan ketenangan untuk orang-orang sekitar, jadi mendamaikan orang-orang sekitar. Ada ambitionnya juga tentang karir, but aku tidak melihat dia terlalu ngoyo, tidak terlalu over untuk merealisasikan ambisi. Dari energi The Hermit, ini ngomongin soal kedewasaan. The Hermit itu petapa. Dia untuk mendapatkan ilham, untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketentraman, dia bakalan narik diri, berkontemplasi. Dia mampu untuk berkaca. Cuman karena The Hermit di sini, aku ngelihatnya kayak jubahnya hitam dan very spiritual juga. Aku bisa memastikan kalau orang ini punya kematangan pola pikir soal spiritual.
Jadi sudah mulai dewasa, sudah mulai mengaplikasikan spirituality ke kehidupan. Terutama untuk kalian dealing sama energi masculine, powerful sekali juga dalam prinsipal, dalam pegangan hidup, dalam keyakinan dia sama yang di atas. Dia itu sosok yang almost perfect untuk jadi seorang pemimpin. Karena kalau aku lihat dari energi The King of Wands sama The Hermit, dia punya kedewasaan, punya kekuatan, punya power, punya kebisaan, dan punya passionnya untuk jadi pemimpin. Jadi strong leadershipnya juga dapat. Untuk yang dealing sama feminine, dia adalah sosok orang yang tegas, luar biasa. So aku bakalan lihat lagi, kita mau validasi lagi. Aku bakalan pakai ini. Aku udah lama gak pakai kartu ini. Terus Spirit Guide, Angel from Power like Nurses, unless I'm going so can speak the truth. Give information and protection. This is true. People watch this video. I want to know about the person that secretly fall in love with them. Is this person? Ada the Two of Swords. Kamu sama dia punya perbedaan pola pikir, tapi itu adalah sesuatu hal yang tidak bukan harus dihindari ya. Tapi kalau malah dari perbedaan tersebut itu yang menantang bagi dia. Two of Swords. Ada energi The Nine of Wands. Dia orang yang menjaga privacy. Terlihat dari energi The Hermit. Ini divalidasi dari The Nine of Wands. Dia bukan tipe orang yang suka ngumbar apapun itu yang dia punya di sosial media. Dia punya kesenangan, dia punya kesusahan, dia gak suka ngumbar hal itu. Jadi dia sangat menjaga privasinya dia. Aku juga ngelihat dia bukan tipe orang yang apa-apa gampang curhat. The Three of Pentacles, dia memahami pekerjaan kamu juga memahami pekerjaan dia. Kemungkinan dia kerjanya di industri kreatif atau menggunakan kreativitas dalam lakukan sesuatu. But the Three of Pentacles ini juga ngomongin soal pebisnis. Dia juga mempunyai bisnis. Dia punya business mindset yang okay. Energi Queen of Swords keluar 3 kali. Jadi nanti aku jelaskan ya. It's about knowledge. Pertama, ini tentang pengetahuan. Jadi kamu sama dia mempunyai pengetahuan yang equal. Queen of Wands, passion, who's this person? Secretly fall in love with you. Ini orangnya suka tidur. Four of Swords. Tidurnya tuh kayak hibernasi. Four of Swords di sini, ya ini kalau di winter biasanya hewan-hewan yang punya bulunya tebal itu suka makan banyak. Terus habis itu dia saving buat hibernasi. Dari Four of Swords itu nunjukin pertama this person like to eat. Dia suka makan. Terus kalau aku lihatnya dia suka kehangatan. But the Four of Swords juga pembawaannya tenang. Dia tidak terlalu memusingkan keadaan. Walaupun ada dinamika kehidupan santai. Queen of Swords itu kalau di aku menganggapnya Queen of Swords like Black Mother. Black Mother itu sosok keibuan, tegasnya luar biasa, galaknya luar biasa, tapi caringnya juga luar biasa. Dia adalah sosok orang yang kalau misalnya kamu berada di sisinya dia dan kamu dapat supportnya dia bakalan support 100%. Tapi kalau kamu berhadapan sama dia, kamu menentang dia, pasti kamu kalah. Dia seseorang yang balik lagi tegas, tapi dia bukan tipe orang yang dia lakukan bukan karena ego gitu loh. Karena this is logic. It's basic on logic. Kalau kamu baik, aku baik. Kalau tidak, ya oke, aku lawan gitu. Dia tidak akan semena-mena orangnya. Black Mothers itu juga terms buat for me personally itu creator sama destroyer. Dia bisa create sesuatu tapi dia juga bisa menghancurkan. Tergantung dari sisi mana gitu. Jadi sama kayak berhadapan di percintaan. Kalau kamu berada di fokusnya dia, di hatinya dia, di posisi yang positif, dia bakalan 100% devoted, bakalan 100% okay, ini semuanya for you.
Tapi kalau udah berhadapan sama dia pasti tega gitu. Dia orang yang independen. Ini juga nunjukin dia pun membangun kejayaan kemakmuran hidupnya juga sendiri. Dia bisa apa-apa sendiri. Dia tidak membutuhkan validasi dari orang lain. But aku ngelihatnya dia punya duality nih, dua sisi. Because dari Queen of Swords juga ada Queen of Wands. Ini berarti kayak dia punya passion, punya gairah dalam kehidupan. Orangnya juga sensual luar biasa. Tapi dia juga punya kebalikan dari sensual. Ada innocence dan ada modestnya juga, ada kesopanan. Dari sini kelihatan dia punya kedewasaan bukan karena diturunkan dari keluarga, bukan karena diajarkan di sekolah, tapi dia kedewasaannya karena trials dan error di kehidupannya dia. Naik turunnya kehidupan, dihantam sama masalah, diberikan kebahagiaan sama semesta. Belajarnya dan kedewasaannya datangnya dari situ. Dia punya hati yang tulus. Makanya kalau dia nggak bisa nih, kayak contohnya aku nggak bisa berhubungan sama dirimu karena kamu jahat dan segala macam, dia pasti akan tunjukin itu. Dia bukan tipe orang yang suka faking, dia tidak suka berpura-pura. Jadi very honest, sangat jujur, sangat bisa dibilang kejujurannya dia sometimes itu bisa bikin agak nyelekit gitu kata-katanya dia. Tapi ada sisi yang sangat kind, yang tadi datangnya dari ketulusan. Karena kalau dia care sama seseorang itu yang tadi aku bilang 100%. Tanpa pamrih, I support you gitu. Kalau dari sini kelihatan dia pernah merasakan kehilangan ya di sini. Jadi ada situasi yang loss sama painnya luar biasa lah, sakit dan kehilangannya luar biasa. Ini yang nge-shape dia jadi sosok orang yang seperti ini. Dari energi aku kelihatan ada energi wisdom, kayak bluish. I see this person like the ocean, atau kalau dari vision aku tuh gambarannya bener-bener kayak sky, kayak langit tapi warnanya biru terang. Pertama itu clear, orangnya clear, tujuannya jelas, orangnya juga visionnya dan cara pandangnya clear. Jadi kalau kamu ngomongin soal bisnis sama orang ini, kamu pasti dapat ilham atau dapat sesuatu lah. Jadi walaupun dia tidak berada di bisnis yang sama-sama kamu, tapi kalau ngobrol sama dia, kamu pasti akan dapat wawasan gitu. Aku bakal konfirmasi. Tell me about who is this person. Pink. Empathy, kind, romance, generosity, and cute. Ini orang di luarnya sama pola pikirnya beda jauh. Dia punya empati yang luar biasa. Yang tadi aku bilang kind, baiknya baik banget. Dia juga orang yang romantis dan generous. Orang yang kalau memberikan sesuatu beneran all out dan tanpa pamrih. Tell me more about who is this person. This person ada yellow. Happy, intelligent, mental health, memory, confidence, positive vibe. Vibe-nya positif, orangnya juga membawa kebahagiaan, punya intelektual yang bagus, dan dia punya mental yang sangat kuat. Fortune, alignment, talents, and strength. Dia punya keberuntungan, dia punya kekuatan di keberuntungannya dia, dan dia juga bisa memberikan sebuah pencerahan ke orang-orang sekitar. So, aku bakalan lihat lagi dari sini. There's Spirit Guide, Angel of Emperor, like nothing else. Tell me more about who is this person. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Shorty, dia bisa punya rambut yang pendek. Dia juga suka pakai pakaian yang pendek-pendek ya, celana pendek, fancy.
suka barang-barang mewah, suit and tie, kamu harus lihat dia pakai baju kantor atau pakai pakaian kerja. Itu enak banget dilihat. Smell so good, wanginya enak banget. Smile kalau dia senyum, kamu ikut senyum. Tease, dia suka menggoda. Tribe, ada istiadatnya kental. Sudut pandangnya atau sorot matanya cukup tajam. Jadi kalau kamu dilihatin sama dia atau cara dia memandang kamu, itu bikin orang-orang sekitar tuh bakalan ini agak menegangkan nih kalau dilihatin. Kind eyes juga. Jadi yang tadi aku bilang ada dua sisi. Aku ngeliat juga ada sisi kalau kamu lihat matanya tuh banyak artinya. Yes, food, dia suka makan. Family is number one, keluarga nomor satu, and silvery. Dia menjunjung tinggi soal kesopanan, ada tiga istiadat. Aku juga ngeliat di sini dia punya tata bahasa yang bagus. So kita bakal lihat dari pertama, aku dari tadi ngeliatin ini, jadi aku bakal lihat pesan dari sini dulu ya. Message for the people who watch this video. You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Ini konsepnya sama kayak blessing in disguise. Saat kita menghadapi sebuah masalah kehidupan, pasti akan datang kebahagiaan dalam waktu dekat. Mungkin kamu gak akan selalu memahami dan mengerti kenapa banyak hal yang terjadi dalam hidup kamu, tapi pasti ada tujuannya. Search for the watches. Deep in your heart, you already know the answer, do what is feel right. Jadi dalam lubuk hati terdalam kamu pun kamu udah tahu jawabannya. Lakukan sesuatu yang hati kamu bilang benar. Ada reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. Jadi kita gak perlu getol dan tidak perlu memaksakan keadaan. Kadang-kadang kita harus ngasih jarak atau kita harus ngasih ruang untuk hubungan itu bisa tumbuh. Kalau contoh gini ya, kalau kamu maunya selalu ada, selalu dekat, selalu nempel, ruangan itu untuk kita bisa grow up, untuk kita bisa tumbuh sebagai manusia yang saling mencintai pasti kan gak ada. Tapi kalau kamu ngasih ruang, ruangan itu akan tumbuh gitu, akan terisi. Oke? So kita bakalan lihat dari sini. Says Island Times Wellness. Message for the people who watch this video. Twin flame, yin, yang, zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. This is ada energi twin flame, ada energi yin and yang. Ada perbedaan yang jelas antara kamu sama dia, perbedaannya juga bukan, kadang-kadang gak bisa dilihat kasat mata. Jadi this is balance. Ada sebuah aspek atau energi di kehidupan kalian berdua yang bisa balancing satu sama lain. Dia hadir dalam hidup kamu untuk membantu kamu seimbang dan sebaliknya seperti itu. Ada not enough, frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issues, and jealousy. Untuk kalian yang masih punya ego untuk ngikutin jealousan, ngikutin insecurity, kayak kamu gak percaya, itu harus dibenahi dulu. Pertama gini konsepnya, kita harus merasa cukup untuk kita sendiri, baru nanti yang datang ke kita itu akan memberikan sesuatu yang lebih. Jadi we need to feel enough about ourselves. Segala macam itu harus ada kecukupan. Cinta secukupnya, berharap juga secukupnya.
kita memberikan dan menerima juga secukupnya. Jadi harus tahu secukupnya seperti apa agar tidak mensabotase diri sendiri. Oke? Okay? So, aku bakalan lihat dari Romance Angel. Let's search for other people who watch this video. Okay. Deception, someone is wearing a false mask in this relationship. Untuk kalian yang masih menggunakan topeng, ini diminta untuk melepas topeng agar kita bisa merefleksi satu sama lain. Cuman kalau energi deception, ini beneran this person hiding your feeling. Aku bakalan cari tahu ya nanti kenapa dia menutup perasaannya, menyembunyikan. Codependency, addiction or affecting your romantic life. Ini juga yang namanya possessive. Dan kita contoh gini ya. Addiction itu kayak kita terlalu jealous, terlalu clingy, terlalu nempel, terlalu menggantungkan harapan. Itu yang namanya adiksi atau kecanduan, itu bukan pernah sehat. Keep an open mind, your soulmate may differ from your usual type and expectation. Jadi kemungkinan juga soulmate kamu tidak sesuai sama ekspektasi. Jadi kita bakalan lihat, aku bakalan confirm ya. Why this person hiding their feeling? Kenapa dia diam-diam jatuh cintanya? Oh, why? Gini ceritanya. Entah kenapa dirimu terlihat seperti tidak single. Dia takut patah hati. Karena kalau dari Three of Swords sendiri, kalau kamu nanya kenapa, ini pertama orang yang baru merasakan patah hati atau merasakan patah hati yang luar biasa dalam hidupnya dia. Jadi dia tidak mau menyakiti dirinya sendiri. Dia tidak mau ngambil resiko. Kalau kenapanya, The King of Cups sama The Chariot, jadi dua kartu ini kelihatan dua-duanya masih pakai suit of armor. Itu artinya kayak masih menjaga hatinya banget. Jadi masih dia terlalu takut untuk sakit hati. Dia jatuh cinta tapi takut sakit hati. Jadi untuk ngelangkah dia juga butuh validasi atau butuh bantuan dari semesta. Jadi kalau the time will come, waktunya akan datang karena ada The Chariot. Dari yang tadinya di darat terus langsung ke angkasa, itu artinya kayak ada semesta yang akan ngebantu, dan dia meyakini kalau semesta itu akan membantu persatuan kalian. Apa yang perlu kamu tahu tentang hubungan ini? Ada nostalgia, bangun memories, pakai hati, gunain empati, coba rasain. Dan di sini juga jangan terlalu getol untuk mengontrol, pasif, belajar untuk menerima. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku, semoga membantu. Kalau misalkan kamu mau tahu lebih lanjut bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.